Selamat datang pada pembelajaran matematika di hari Jumat 20 Agustus 2021. Ibu berharap bahwa kalian semua di dalam keadaan sehat dan juga terus mengikuti pembelajaran matematika di hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi yang baru tentang persamaan kuadrat. Kompetensi dasar pada materi kali ini, yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. Yang berikut, kompetensi dasar di bidang keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Inilah kompetensi dasar pada materi kali ini. Yang berikut, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, kita akan mengenal bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Artinya kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Perhatikan sebuah soal atau masalah berikut ini yang berkaitan dengan keadaan sehari-hari, yaitu pada suatu lokasi parkir kendaraan diketahui banyak mobil dan motor yang terparkir di area tersebut sebanyak 40. Jika hasil kali banyak mobil dan banyak motor tersebut adalah 300, bagaimana membuat dalam persamaannya? Nah ini, kalau kita buat persamaan matematikanya, maka yang pertama, kita lihat, kita misalkan banyaknya mobil itu kita misalkan A, sedangkan banyaknya motor kita misalkan B. Kan sesuatu yang belum diketahui jumlahnya biasanya kita menggunakan variabel, ya, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf. Nah, dijelaskan dalam soal ini bahwa jika jumlah mobil dan motor itu yang terparkir 40, maka kita tulis bahwa A tambah B sama dengan 40. Atau bisa saja A sama dengan 40 positif B menjadi ke sebelah kanan menjadi negatif B. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian yang berikut dari data yang ada bahwa banyaknya mobil dikali dengan banyak motor 300. Berarti banyaknya mobil kan A, banyaknya motor B, berarti A kali B sama dengan 300. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang perhatikan model matematikanya, misalkan banyaknya mobil itu A, banyaknya motor itu B. Nah, berarti tadi seperti sudah Ibu jelaskan, B sama dengan 40 kurang A. Nah, soal persamaan yang kedua, ya, yaitu A kali B sama dengan 300, di mana persamaan pertama disubstitusi ke persamaan kedua, ya, yaitu A kali B sama dengan 300, ini persamaan kedua. Kemudian A kali B-nya ini kita ganti jadi 40 kurang A. Tadi kan di sini B sama dengan 40 kurang A. Maka B kita ganti 40 kurang A sama dengan 300. Nah, kita kali ke dalam seperti biasa, ya. Minggu lalu juga sempat Ibu bahas. A kali 40, 40A. A kali negatif A pangkat 2 sama dengan 300. Nah, ini persamaannya dalam bentuk persamaan matematika. Atau bisa saja kita tulis negatif A pangkat 2, ini tambah 40A, ini di kanan positif 300, kita bawa ke kiri menjadi negatif 300, atau kedua ruas dikurangi 300. Ya. Nah, ini persamaan yang diminta. Tetapi dalam materi kali ini, kalau kita dapat persamaan model seperti ini yang disebut dengan persamaan kuadrat, di mana dituntut bukan hanya sampai pada persamaannya, tetapi penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, silakan perhatikan penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umumnya yaitu bahwa AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana
koefisien dari X pangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. A, B, dan C semuanya bilangan real. Jadi syaratnya yang pertama bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Sedangkan yang B dan C tidak dikasih syarat tidak sama dengan 0, tidak, hanya A saja ya. Tetapi A, B dan C semuanya bilangan real. Nah, persamaan kuadrat itu memuat variabel X yang ada di sini. Variabel X dengan pangkat atau derajat tertingginya 2, paling tinggi di sini 2. Ini kan 1 ya? Iya. Nah, inilah namanya kuadrat. Kuadrat itu artinya memuat pangkat 2. Variabelnya berpangkat 2, ya, paling tinggi 2. Berikut. Nah, kita lihat bahwa AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa A itu dikenal sebagai koefisien dari suku kuadrat. Suku kuadrat itu artinya variabelnya yang berpangkat 2 ya. Nah, jadi A ini nih. Ini koefisiennya dikenal sebagai koefisien. Sedangkan B itu koefisien dari suku linear. Linear itu artinya variabelnya berpangkat 1. Itu materi kelas 7 ya. Kalau A adalah koefisien atau bilangan yang ada di depan dari suku kuadrat ya, atau yang berpangkat 2 variabelnya. Sedangkan C ini tidak ada X-nya, itu biasanya disebut sebagai konstanta, bilangan konstanta ya. Oke. Inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat, ruas sebelah kiri sama dengan sebelah kanan 0. Jadi sebelah kanannya selalu 0. Ya. Jadi semua bilangan atau yang punya variabel kita kumpulkan di kiri. Sehingga di kanan tinggal 0. Itulah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, perhatikan berapa persamaan kuadrat berikut atau yang bukan kita bisa lihat. Kita lihat koefisiennya. Misalnya 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Perhatikan, ini bentuk umumnya ya, tetap 3x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Sama ya, karena apa? Semuanya ini sudah ada di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan tinggal 0. Berarti bentuk umumnya. Ingat, bentuk umum selalu modelnya seperti ini. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita tentukan koefisiennya. Koefisien dari A, yaitu nilai A, yaitu 3 ini. Ya. B, nilai B-nya ingat ini A, ini ya. B-nya di sini adalah ini, negatif 5. Kita tulis negatif 5. Sedangkan konstantanya adalah 2. Nah, sekarang perhatikan. Tadi bahwa persamaan kuadrat itu adalah ada variabelnya, pangkatnya paling tinggi 2. Nah, ini. Kebetulan di sini kita pakai variabel X, pangkatnya tertingginya adalah 2, maka ini adalah persamaan kuadrat. Yang berikut, X pangkat 2 kurang 3X sama dengan 4. Nah, apakah ini, perhatikan, apakah ini sudah berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0? Ya, belum ya, karena di sini masih ada 4, harusnya 0. Nah, bagaimana caranya supaya jadi 0? Ya, berarti kita tuliskan X pangkat 2 dikurang 3X, ini positif 4, supaya dia jadi 0 maka kita harus kurangi 4. Kalau di sini kurang 4 kan sudah jadi 0 kan? Maka karena di sini dikurang 4, di sebelah kiri juga harus kurang 4. Nah itu, ya pokoknya lawannya sama dengan 0. Udah? Nah baru kita tentukan nilai A, B, C-nya. Kalau sudah dalam bentuk umum, baru bisa tentukan nilai A, B, dan C. Ya. Oke, perhatikan nilai A-nya di sini. Nah, di sini X pangkat 2 tidak ada bilangan di depannya. Tapi sebenarnya di sini adalah 1. Kalau di sini 1 tidak perlu ditulis. Tetapi kita tahu itu A-nya di situ 1. Ya. B-nya negatif 3. Nih, negatif 3. C-nya negatif 4. Ya. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Ya. Karena pangkat tertingginya di sini adalah variabelnya, yaitu pangkatnya 2. Baik. Yang berikut. Ada lagi persamaan nih. Negatif 2x pangkat 2 sama dengan negatif 6x kurang 5. Nah, apakah persamaan kuadrat ini sudah dalam bentuk umum? Belum. Ingat, bentuk umumnya selalu begini. Ya. X pangkat 2, BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan di sini belum ya.
belum ada 0 di sini. Nah, caranya bagaimana? Oke, ini tetap negatif 2x pangkat 2. Ini negatif 6x, kan tadinya di kanan, ya. Nah, harus dia di kiri, berarti harus ini cari lawannya, itu berapa? Positif 6x, maka di sebelah positif 6x. Ini ditambah 6x. Kurang 5. Di sini kurang 5, berarti harus ditambah 5. Lihat tandanya, perhatikan. Nah, kalau ini ditambah 6x jadi 0. Ini ditambah 5 juga jadi 0. Ini ditambah 6x dikurang 5, maka di sebelah sini kita juga tambah 6x tambah 5 ini. Maka di sini sisa 0 sebelah kiri. Ya. Nah, perhatikan apakah bentuknya sudah sama dengan bentuk umum? Iya. Sudah, kalau sudah sama, kita tinggal tentukan nilai A-nya. A-nya adalah negatif 2, B-nya adalah 6, dan C-nya 5. Ya, oke. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Perhatikan. Pokoknya kalau bentuknya ingat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Yang berikut. 3x kali x tambah 5 sama dengan 0. Nah, apakah ini sudah bentuk umum? Belum. Nah, caranya ingat selalu modelnya seperti ini, berarti kita kali ke dalam. Negatif 3x kali x, hasilnya negatif 3x pangkat 2. Negatif 3x kali 5, ini dikali ke dalam ya. Kurang 15x sama dengan 0. Berarti koefisien A-nya negatif, iya negatif 3. B-nya negatif 15. Konstantanya di sini. Oh, tidak ada konstanta, tidak ada C, berarti 0. Berarti persamaan kuadrat. Yang berikut, x kurang 3 kali x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kenapa ini bukan persamaan kuadrat? Iya, karena di sini variabelnya tidak ada yang berpangkat 2. Paling tinggi adalah 1. Nah, ini namanya persamaan linear. Baik, kita akan masuk di persamaan berikut. X kurang 3 kali X tambah 6. Wow, ini juga belum bentuk umum. Nah, seperti perkalian yang lalu, ya, bagaimana cara mengalikannya? Ibu ingatkan lagi, kita kalikan seperti biasa. X kali X, ini X pangkat 2. X kali positif 6, positif 6X. Ya. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 6, negatif 18. Ya. Ya, saya ulangi. X kali X, X pangkat 2. X kali 6, 6X. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 6, negatif 18. Sama dengan 0. Berarti, nah, ini yang sejenis. Ini mirip dengan bentuk akar ya. Yang sejenis kita jumlahkan atau kurangkan bisa. Ini X pangkat 2, 6 dikurangi 3. Ini kan sejenis, berarti 6 kurang 3, ya 3X. Kurang 18 sama dengan 0. Nah, sudah. Apakah sudah berbentuk umum? Bentuk umum? Sudah. Berarti kita sudah tinggal bisa tentukan koefisiennya. Nilai A-nya berapa? Ya, 1. B-nya 3 dan C-nya negatif 18. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, karena variabelnya pangkatnya 2. Variabel ya. Oke, inilah bentuk umum persamaan kuadrat modelnya seperti ini. Kalau belum dalam bentuk umum, silakan cara kerjanya seperti ini. Pelajari baik-baik. Nah, kalau ada soal-soal model seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kan tujuannya ini kan kita harus nilai berapa di pangkat 2 dikurangi 3 kali bilangan tersebut dikurangi 4 hasilnya 0. Itu maksudnya ya. Nah, coba kita cari bilangan berapa misalnya ini kali pangkat 2, ya berapa pangkat 2 dikurangi 3 kali bilangan tersebut dikurang 4 hasilnya 0. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ada 3 cara yang kita pakai untuk menyelesaikan. Dan ketiganya kalau kita gunakan pasti hasilnya sama, hanya caranya yang berbeda. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat tadi dengan cara memfaktorkan.
Jadi hari ini kita khusus belajar tentang memfaktorkan, ya. Nah, perhatikan contoh berikut. X pangkat 2 tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Apakah ini bilangan kuadrat? Persamaan kuadrat? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Lihat ada 6 dan 8. Kenapa Ibu kasih tanda merah ini supaya menjadi perhatian kita. Kita cari bilangan, ada dua bilangan P dan Q, terserah ya P dan Q, tetapi kalau dikalikan hasilnya 8. Ini hasil kalinya 8. Ya sudah, berarti 1 kali 8, 8 ya. Iya. Negatif 1, nah kalau kita jumlahkan 1 tambah 8, 9. Negatif 1 kali negatif 8 juga hasilnya 8. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 9. Ini kita jumlahkan. 2 kali 4 juga 8. Kalau dijumlahkan hasilnya 6. 2 tambah 4, 6. 2 kali 4, 8. Negatif 2 kali negatif 4. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Tapi kalau dikalikan hasilnya 8. Positif 8. Nah sekarang ada 4 pasang. 1, 8, negatif 1 dan negatif 8. 2 dan 4, negatif 2 dan negatif 4. Nah, bagaimana caranya? Apa yang akan bilangan mana yang kita pakai? Perhatikan di sini. Ini positif 6 dan 8. Cari yang positif 6 dan 8. Oh, ini ya. Nah, ini berarti kita pakai ini. 2 dan 4. Berarti bilangan yang kita cari adalah 2 dengan 4. Nah, ya. Perhatikan. X tambah, ini kan positif, berarti tambah 2 kali dalam kurung ya, kali X positif 4, tambah 4. Kalau positif ditambah ya, sama dengan 0. Jadi yang ini tadi kita rubah ke model seperti ini. Ini namanya memfaktorkan. Artinya kita rubah dalam bentuk perkalian. Ini kan tadi penjumlahan. Kita rubah ke perkalian suku 2. Ya. Baik, dapat dari mana? Kita harus tentukan 2 dengan 4. Nah, caranya seperti ini. Baik. Nah, kita bisa X tambah 2 sama dengan 0. Kalau ini kita sama dengan 0 kali ini, ya 0 ya. Dan, atau bisa juga X tambah 4 sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, 0 kali X tambah 2 ya 0. Ya, kita pisahkan istilahnya. Nah, sekarang kita selesaikan berapa tambah 2 sama dengan 0? Ya, berarti adalah 0. Ini positif 2 menjadi kurang 2. Berarti X sama dengan negatif 2. Dah, ya. X sama dengan 0 kurang 2, negatif 2. Sekarang yang ini kita juga selesaikan seperti biasa. X sama dengan 0, positif 4 berarti dikurang 4. Ya, berarti X sama dengan negatif 4. Nah, kalau kita jadi penyelesaiannya yang diminta penyelesaiannya adalah X1-nya negatif 2, X2-nya negatif 4. Ini terserah, mau pakai ini X1-nya, ini X2 tidak masalah. Ya, intinya bahwa kita sudah dapat dua penyelesaian yang berbeda. Benar enggak ya kalau kita nilai X ini kita ganti ke sini dapat 0? Coba. Negatif 2 pangkat 2, 4 ya. Tambah 6 kali negatif 2, negatif 12. Berarti 4 tambah negatif 12 tambah 8 hasilnya 0 ya. Iya, sama juga dengan ini. Nah, ini bilangan harus tahu ya cara mendapatkannya ini boleh pakai tabel seperti ini. Nah, saya kasih lagi contoh yang kedua, coba. Nah, ini. X pangkat 2 ditambah 8X kurang 20 sama dengan 0. Berapa di pangkat 2 ditambah dengan 8 kali bilangan tersebut dikurangi 20 hasilnya 0. Nah, caranya perhatikan, kita coba buat tabel. Nah, ini perhatian kita negatif 20 ya. Nah, cari bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 20. Ya, 1 kali negatif 20, negatif 20. Kalau kita jumlahkan, 1 tambah negatif 20 ya negatif 19. Atau kita boleh balik. Negatif 1 kali 20 hasilnya juga negatif 20. Kalau jumlahkan 19. Kemudian bisa juga 2 kali negatif 10 ya. 2 kali negatif 10 negatif 20. Berarti atau kalau kita jumlahkan negatif 8. Negatif 2 bisa juga negatif 2 kali 10 negatif 20. Kita jumlahkan hasilnya 8. Nah, 4 kali negatif 5, hasilnya negatif 20. 4 kali negatif 5, negatif 20 ya. Kalau dijumlahkan negatif 1. Negatif 4 kali 5,
Ya, negatif 20 juga. Dijumlahkan hasilnya 1. Nah, perhatikan baik-baik ya. Lihat di sini negatif 20 dan 8. Cari yang negatif, yang kolom ketiga dan keempat, yang 8 dan negatif 20. Oh, yang ini ya. Berarti negatif 2 dan 10, kita ambil nih negatif 2 dan 10 ya. Nah, sekarang, berarti X, karena ini negatif 2 berarti kurang 2 kali X tambah. Kenapa tambah? Ini positif berarti tambah. Nah, kita pisahkan seperti tadi. X kurang 2 sama dengan 0 dan X tambah 4 sama dengan X tambah 10 sama dengan 0. Kita selesaikan. X sama dengan 0, negatif 2 berarti ditambah 2. Berarti X sama dengan 0 tambah 2 ya 2. Ini X sama dengan 0 positif 10 menjadi dikurang 10. Berarti X sama dengan negatif 10. Nah, penyelesaiannya X sama dengan X1-nya 2, X2-nya negatif 10. Boleh dibalik ya. X1-nya boleh negatif 10, X2-nya boleh 2, tidak masalah. Baik, ini nomor 2. Nah, kalau kalian tadi Ibu jelaskan pakai tabel, kita cari pasangan-pasangan bilangan. Nah, kalau kalian sudah menguasainya juga tanpa tabel, boleh ya. Seperti ini. Dengan catatan, lihat baik-baik. X pangkat 2 ditambah 5X kurang 24. Nah, kita cari bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 24, ini hasil kalinya negatif. Tetapi kalau kedua bilangan itu dijumlahkan hasilnya positif 5. Coba, negatif 3 kali 8, negatif 24. Negatif 3 tambah 8, positif 5. Jadi cari bilangan di sini harus sama ya. Kalau dikalikan hasilnya ini, kalau dijumlahkan hasilnya koefisien dari X. Kalau dikalikan hasilnya konstanta, dan kalau kedua bilangan itu dijumlahkan hasilnya ya koefisien dari X atau B, nilai B. Nah, sudah kita selesaikan X. Nah, ini negatif 3, berarti kurang 3 kali, ingat selalu X ya. Kalau di sini B, B ya pakai B. X tambah positif 8 sama dengan 0. Nah, berarti X kurang 3 seperti tadi sama dengan 0 dan X tambah 8 sama dengan 0 ya. Iya. Kita selesaikan lagi. Nah, X sama dengan 0 tambah 3. Ya, ini negatif 3 menjadi tambah 3. Berarti X sama dengan 3. Ini X sama dengan 0 positif 8 berarti kurang 8. Berarti X sama dengan negatif 8. Berarti penyelesaiannya adalah X1 dengan 3 dan X2-nya negatif 8. Boleh ditukar, tidak masalah. Nah, tadi Ibu sempat singgung di nomor 1, 2 tuh kita coba uji nih. Saya kasih, kalau kita uji coba ya. Kalau X1 sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan kuadrat. X pangkat 2 ditambah 5, X kurang 24. Apakah benar ini menghasilkan 0? Kalau kita substitusi ini X sama dengan 3. Artinya nilai X diganti 3. Ya, posisinya. Berarti 3 pangkat 2 tambah 5 kali X diganti 3. Kurang 24 sama dengan 0. 3 pangkat 2, 9. 5 kali 3, 15. Kurang 24. 9 tambah 15, ya 24. 24 kurang 24, 0 ya. Ya, itu benar kan? Ya, satu lagi. Coba kalau ini negatif 8. Sama, kita substitusi ke persamaan kuadrat. Nah, X pangkat 2 ditambah 5X kurang 24 sama dengan 0. Ingat nilai X diganti dengan 8. Negatif 8. Berarti negatif 8 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 8 kurang 24 sama dengan 0. Negatif 8 pangkat 2, ya 64. 5 kali negatif 8, ya negatif 40. Ya, 64 negatif 40. Nah, 60 kurang 40. 24. 24 kurang 24. 0 ya. Iya, 0. Sama ya. Jadi kalau ditanya ini hanya diuji, meyakinkan kita bahwa apakah benar persamaan kuadrat ini X pangkat 2 tambah 5X kurang 24 sama dengan 0. Itu penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 8. Nah, ternyata benar. Kita uji. Nah, kalau ditanyakan hanya penyelesaiannya ya kalian kerjakan sampai di sini saja. Dari sini sampai di sini ya.
Kalau mau uji silakan dicakarinya saja untuk meyakinkan kita. Baik. Ya, satu lagi nomor 4, X pangkat 2 kurang 7X tambah 10 sama dengan 0, sama. Mau pakai tabel seperti tadi atau langsung boleh. Nah, artinya kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya positif 10, tapi kalau jumlahkan negatif 7. Ya. Nah, kenapa negatif 7? Ini perhatikan. Oh, ini karena hasil penjumlahannya negatif. Hasil perkaliannya positif. Berarti pasti dua-duanya bilangan negatif. Nah, berarti X kurang 2 kali X kurang 5 sama dengan 0. Ya. Nih, kurang 2 karena negatif 2 dan kurang 5 karena negatif 5 ya. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Ya, X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian X kurang 2 berarti tambah 2. Berarti X sama dengan 2. Nah, X kurang 5 sama dengan 0 berarti negatif 5 berarti ditambah 5. 0 tambah 5. Lihat tandanya saja ya. Berarti X sama dengan 5. Berarti X satunya adalah 2 dan X 2-nya 5. Mau uji, coba uji lagi. X sama dengan X satunya 2. Kita substitusi ke persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 7X tambah 10. Coba. X diganti 2. Berarti 2 pangkat 2 kurang 7 kali 2 tambah 10. Berarti 4 kurang 14 tambah 10 sama dengan 0. Ya, benar ya 0-nya. 4 kurang 14 negatif 10. Negatif 10 tambah 10 ya 0. Nah, sama juga dengan 5. Ya, cara kerjanya sama. Nah, kalau kita kerjakan ternyata juga 0. Nah, ini meyakinkan kita bahwa apa yang kita peroleh di sini sudah benar. Kalau misalnya ada soal suruh selesaikan, kalian kerjakan sampai di sini saja ya. Tidak perlu uji lagi. Tapi kalau kalian belum yakin, boleh diuji di cakaran kalian. Baik. Nomor 5 sama ya. Perhatikan, kalau dikalikan hasilnya negatif 16, tapi kalau dijumlahkan dua bilangan tersebut negatif 6. Ya. 2 kali negatif 8, negatif 16. 2 tambah negatif 8, negatif 6. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Ya, jadi cara kerjanya sama. Nah, mau uji lagi boleh ya. Ibu cepat saja di sini karena tadi sudah Ibu jelaskan detail. Perhatikan ya cara mengujinya. Oke, baik. Nah, ini tadi perhatikan koefisien yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 5 ini koefisien di sini. Koefisien dari X pangkat 2 selalu 1. Ya, cara kerjanya. Nah, bagaimana kalau tidak 1? Misalnya ini, nah 2X tadinya di sini selalu 1 ya. Ya, yang nomor 1 sampai 5 tadi selalu 1 di sini. Bagaimana kalau di sini bukan 1? Nah, agak berbeda sedikit dari yang pertama. 2X pangkat 2 ditambah 9X tambah 10 sama dengan 0. Langkah pertama ini yang 2, ya 2 dengan 10 kita kalikan dulu. 2 kali 10, 20. Ya, ini. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi yang akan kita pakai ini 20 ini dengan 9. Dapat dari mana 20? Ingat, koefisien dari X pangkat 2 dengan konstantanya kita kalikan. Nah, jadi cari bilangan kalau kita kalikan hasilnya 20 dan dijumlahkan hasilnya 9. Ya. Cari bilangan kalau dikalikan hasilnya 20, kalau dijumlahkan 9. Ya udah, 4 kali 5. Ya. Kenapa bukan 2 kali 10? Kan 20 juga, Bu. Iya, tetapi kalau dijumlahkan bukan 9, tapi 12. Nah, ya. Berarti harus kita cari yang kalau dijumlahkan dapat 9. Oke, nah sudah. Nah, 2X pangkat 2 ditambah 9X tambah 10. Nah, caranya ini agak berbeda ya. 2X tambah, perhatikan 2X tambah 4, ini dari sini 4, perhatikan warnanya sama ya. 2X tambah 5, karena di sini juga positif ya, berarti tambah 5. Dibagi, ini khusus di sini. Kalau yang pertama nomor 1 sampai nomor 5 tadi tidak bagi 2, karena 1 ya. Nah, kita bagi 2, dapat dari mana ini? Ya, 2 ini. Sudah? Nah, sekarang kita selesaikan. Perhatikan, bilangan ini yang ada di dalam kurung, apakah ada yang bisa difaktorkan atau dibagi dengan bilangan yang sama? Iya, ini 2 dengan 4. Ada faktornya atau ada bilangan yang bisa membagi mereka berdua. Yaitu berapa? Iya, 2. 2, berarti kita keluarkan 2. Di dalamnya tinggal di sini X, di sini 4. Berarti 4 bagi 2 tinggal
2. Ini tetap, ini tidak ada faktornya lagi ya. 2x tambah 5. Jadi yang difaktorkan tuh yang bisa yang kita ini yang bisa difaktorkan ya. Nah, 2 dengan 4. Oh, 2 dengan 4 kan bisa bagi 2 ya. Keluarkan 2. Nah, 2x berarti tinggal di sini x. 4 dibagi 2 ya 2. Dibagi 2 tetap. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada yang sama ini. 2 dibagi 2. Ya, bisa kan? 2 bagi 2 ya 1. Berarti sisanya tinggal x tambah 2 dengan 2x tambah 5 sama dengan 0. Ini kan kita sudah bagi. Ya. Nah, berarti ya, kita selesaikan seperti yang tadi, x tambah 2 sama dengan 0 dan 2x tambah 5 sama dengan 0. Sama, berarti x sama dengan 0, tambah 2 berarti dikurangi 2, kemudian x sama dengan negatif 2. Yang berikut, 2x sama dengan 0, positif 5 berarti dikurang 5. Berarti 2x sama dengan 0 kurang 5, ya negatif 5. Nah, harus x sama dengan, ya negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2. Inilah penyelesaiannya, inilah nilai-nilai X. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya negatif 2, X2-nya negatif 5 per 2. Ya, iya, itulah cara menyelesaikannya. Baik, kita coba lagi contoh. Nah, Ibu sengaja kasih contoh banyak, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama ingat lagi, koefisien dari X pangkat 2 3. Berarti kita kalikan 3 dengan konstantanya. 3 kali negatif 8 adalah negatif 24. Nah, kita cari bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 24, tapi kalau dijumlahkan positif 2. Iya. Nah, hasilnya ada ini 6 kali negatif 4. 6 kali negatif 4, negatif 24. 6 tambah negatif 4, negatif 8. Ya, iya. Ingat, dapat dari mana negatif 24? Dapat dari sini, ya. Kemudian cari lagi bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 24, dijumlahkan hasilnya positif 2. Nah, kita seperti tadi, 3x. Nah, perhatikan 3x, kenapa 3x? Ini karena 3x. Jangan pangkat 2 lagi ya, karena di sini kan pangkat 1 jadi pangkat 2, ya. Oke. Nah, 3x tambah 6. Karena 3x berarti 3x kurang 4 ini, kurang 4 ya. Sama dengan 0 dibagi 3. Kenapa bagi 3 ini? Ya. Kalau yang nomor 6 tadi dibagi 2 karena di sini koefisiennya 2. Nah, dari sini perhatikan apakah di antara ini 3 dengan 6 bisa difaktorkan, ada bilangan bisa membaginya? Iya, kalau 3 dengan 4 tidak ada lagi ya, kecuali 1. Oke. Berarti 3 dengan 3 dengan 6 bisa dibagi berapa? Iya, dibagi 3. Berarti kita keluarkan 3-nya. Di sini tinggal X, 6 bagi 2, 3. Kali 3X kurang 4 per 3. Nah ini kita bisa bagi nih. Berarti tinggal X tambah 2 kali 3X kurang 4 sama dengan 0. Ya, kita selesaikan seperti biasa. X tambah 2 sama dengan 0 dan 3X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 2, berarti X sama dengan negatif 2. 3X sama dengan 0 tambah 4, berarti 3X sama dengan 4. X sama dengan, ya 4 per 3. Ya 4 dibagi 3. Jadi penyelesaiannya adalah, ya negatif 2 dan 4 per 3. Ya, ya. Itu nomor 7. Coba satu lagi ya, nomor 5. Nomor 8. Nah ini, 5x pangkat 2 kurang 13x kurang 6. Langkah pertama apa? Iya, kalikan 5 dengan 6, negatif 6. Ya, 5 kali negatif 6 hasilnya negatif 30. Nah, sekarang cari bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 30, tapi kalau jumlahkan negatif 13. Iya, yaitu 2 kali negatif 15 ya. 2 kali negatif 15 negatif 30. Kalau dijumlahkan negatif 13, ini kan negatif 13. Nah, kita selesaikan seperti tadi. 5x pangkat 2 kurang 13x kurang 6 sama dengan 0. Berarti 5x, ingat ini 5x ya.
X-nya pangkat 1 ya di sini, karena kan nanti kalau dikalikan kan pangkat 2. Pangkatnya dijumlah. Oke, 5X tambah 2 positif 2 kali 5X ini negatif 15 kurang 15 dibagi 5 sama dengan 0. Ya. Nah, coba perhatikan 5 dengan 2 ada faktornya atau ada bilangan yang bisa membaginya? Ya, belum, tidak ada lagi kecuali 1 ya. Oke, sekarang 5 dengan 15. Bilangan berapa yang bisa membagi mereka berdua? Iya, 5. Berarti kita keluarkan 5 ini. 5 kali di sini tinggal X kurang 15 bagi 5, 3. Dibagi 5. Oke, ini. Nah, sekarang ya kita bagi, berarti sisa 5X tambah 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Seperti yang tadi kita jelaskan, ya, kita pisahkan, selesaikan. 5X sama dengan 0, positif 2 berarti dikurang 2. 5X sama dengan 0 kurang 2, negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 per 5. Ini X kurang 3 sama dengan 0, berarti negatif 3, kurang 3 berarti tambah 3 di sini. Ya. Berarti X sama dengan 3. Nah, inilah penyelesaiannya. X sama dengan X1-nya 3, X2-nya negatif 2 per 5. Atau boleh sebaliknya. Ya. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Jadi Ibu ajarkan dulu cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat, nah baru kita nanti masuk di menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Tapi ingat dulu kerjakan tugas ini, kirimkan ke Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Ada 5 soal. Yang pertama, mengubah bentuk ini ke bentuk umum. Ibu tadi sudah jelaskan di tabel-tabel tadi. Kemudian ini menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini ya ada 5 nomor. Nanti dikumpulkan di guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, demikian penjelasan Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna dan pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Ada 2 cara lagi, ya. Nanti minggu depan kita akan belajar ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.